Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti dengan NPM 1910 3161 20 11 76 dari kelas moneter era 8 reguler malam. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu manajemen risiko lembaga keuangan. Yang kedua, manajemen risiko perbankan dari sisi Bank Indonesia. Dan yang ketiga, materi manajemen risiko pasar. Yang keempat, ada manajemen risiko likuiditas. Dan di sini yang kelima, yaitu evolusi kesepakatan Basel dan perkembangan pengawasan perbank berdasarkan risiko. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan di sini, yaitu manajemen risiko lembaga keuangan. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu risiko. Menurut Ferry and Idros, risiko memiliki dua pengertian. Yang pertama ada risiko bahaya dan yang kedua ada risiko peluang. Risiko bahaya merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan sementara risiko peluang merupakan sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Manajemen risiko merupakan suatu proses di mana analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari atau menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi dalam meminimalkan pendapatan suatu perusahaan. Di sini, manajemen risiko lembaga keuangan sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan sebagai upaya untuk mengendalikan risiko keuangan yang bisa saja terjadi pada perusahaan tersebut. Salah satu contohnya yaitu ada contoh manajemen risiko lembaga keuangan itu tersendiri. Salah satu contohnya yaitu penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari atau menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko merupakan suatu proses perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi dalam meminimalkan pendapatan suatu perusahaan. Di sini, manajemen risiko lembaga keuangan sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan sebagai upaya untuk mengendalikan risiko keuangan yang bisa saja terjadi pada perusahaan tersebut. Salah satu contohnya yaitu ada contoh manajemen risiko lembaga keuangan itu tersendiri. Salah satu contohnya yaitu pelanggaran BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Merupakan salah satu penyebab dari demikian cepat dan dalamnya pengaruh non-performing loan atau NPL terhadap kemerosotan CAR atau Capital Adequacy Ratio perbankan di Indonesia ketika terjadi krisis pada tahun 1997. Demikian tinggi dan meratanya tindak pelanggaran atas BMPK pada periode sebelum krisis tersebut sesungguhnya menggambarkan betapa perbankan telah gagal menjalankan prudential banking practice. Langkah ceroboh inilah yang telah mengundang berkecamuknya kredit risk tersebut. Selanjutnya, risiko kredit
tersebut telah menjadi penyebab lebih dari separuh jumlah bank di Indonesia itu berada dalam posisi insolvent. Untuk yang nomor 2 yaitu materi mengenai manajemen risiko perbankan dari sisi Bank Indonesia. Pengertian dari risiko bank dari sisi Bank Indonesia, risiko perbankan dari sisi Bank Indonesia yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha Bank Indonesia dengan tingkat rasio yang wajar secara terarah, terintegritas, dan berkesinambungan. Dalam operasional bank meliputi identifikasi risiko pengukuran dan penilaian tujuannya untuk meminimalkan efek risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. Bank wajib membentuk unit organisasi khusus untuk tujuan manajemen risiko. Contohnya seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Sedangkan menurut Ferry and Idros, manajemen risiko perbankan dari sisi Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI tahun 2003 pada tanggal 19 Mei tahun 2003 tentang penetapan manajemen risiko untuk bank umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI tahun 2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan penjabat Bank Umum, yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat jabatannya. Berdasarkan kedua peraturan di atas, Bank Indonesia menekankan bahwa perbankan dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko-risikonya dan mencangkup risiko identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Kedua peraturan di atas dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan atau stockholder. Bank Indonesia meminta perbankan yang berada di Indonesia agar mengatur risiko-risiko dalam suatu struktur manajemen yang terintegrasi serta membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam pencapaiannya. Dalam PBI Nomor 5/8/PBI 2003, peraturan yang berlaku bagi bank umum ditetapkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada perbankan dibangun dengan suatu pembatasan liabilitas atau kewajiban. Yang kedua ada perbankan dibangun di bawah wewenang hukum perusahaan. Yang ketiga ada perbankan dibangun di bawah hukum yang berkenan dengan kooperasi. Yang keempat ada cabang-cabang dari bank asing. Baiklah, untuk yang soal nomor 3 yaitu mengenai risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko
pada laporan posisi keuangan dengan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga opsi. Contohnya seperti risiko yang dihadapi investor karena penurunan nilai pasar suatu produk keuangan yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan dan tidak terbatas dari komoditas ekonomi tertentu. Untuk soal nomor 4, yaitu mengenai materi manajemen risiko likuiditas. Kita harus tahu apa itu arti pertama-tama kita harus tahu apa itu arti dari likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Pengertian lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang. Pengertian dari risiko likuiditas itu sendiri merupakan potensi kerugian bagi institusi yang timbul karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya. Risiko likuiditas sering terjadi karena aset tidak dapat dijual dengan harga yang wajar karena kekurangannya daya pembeli dan pergerakan harga yang besar dalam sebuah perusahaan. Baiklah, contoh dari likuiditas yaitu bank tidak mampu memenuhi penarikan kredit atau nasabah karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Bank mengalami clearing dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di Bank Indonesia. Bank tidak mampu memenuhi permintaan dana masyarakat yang tiba-tiba, dan bank tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank lain pada saat bank tersebut memerlukan likuiditas. Menurut dari Dr. Mahmud M. Hanafi MBA, risiko likuiditas terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika risiko likuiditas tidak mampu ditangani dengan baik, risiko tersebut bisa meningkat menjadi risiko solvabilitas atau solvency risk yang bisa mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Sebagai contoh, misalkan perusahaan tidak bisa melunasi hutang dagangannya. Perusahaan mengalami krisis likuiditas sehingga ketika utang dagang jatuh tempo, perusahaan tidak bisa melunasi kreditur meminta untuk menambah utang dagang menjadi utang wesel. Sebagai utang wesel mempunyai kekuatan hukum karena perusahaan secara tertulis berjanji tidak melunasi utang wesel pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jika perusahaan gagal melunasi utang wesel, bukannya tidak mungkin kreditur tersebut meminta pengendalian untuk membangkrutkan perusahaan. Dalam kasus ini, perusahaan menghadapi risiko solvensi. Perusahaan biasa bisa menggunakan rasio likuiditas seperti rasio lancar dan asid rasio untuk mengukur risiko likuiditas tersebut seperti berikut. Rasio lancar sama dengan aktivitas lancar atau utang lancar. Exit ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan atau utang lancar. Di samping rasio keuangan, perusahaan juga bisa menggunakan anggaran kas atau permalam kas untuk melihat potensi risiko likuiditas dibandingkan sektor usaha lain. Bank biasanya menghadapi risiko likuiditas yang lebih besar.
Risiko likuiditas bank bersumber dari sisi aset dan sisi pasifa. Sisi aset, jika bank memberikan jaminan atau komitmen untuk memberikan utang sejumlah tertentu di masa mendatang. Sementara sisi pasifa, yaitu sumber dana bank sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito. Tabungan praktis bisa ditarik setiap saat. Deposito mempunyai jangka waktu yang biasanya cukup pendek atau 1 bulan sampai 1 tahun. Jika penarikan dana oleh masyarakat terjadi lebih besar dari yang diperkirakan, maka bank tersebut bisa menghadapi krisis likuiditas. Jika krisis tersebut tidak ditangani, perusahaan bisa terancam kelangsungannya. Misalnya seperti masyarakat menjadi panik karena tidak bisa mengambil tabungannya, atau muncul rumor tertentu yang tidak baik. Masyarakat bisa mengalami krisis kepercayaan terhadap bank tersebut. Sebagai akibatnya, masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan dari bank tersebut. Bank bisa jatuh karena sumber dana menghilang, ditarik masyarakat secara bersamaan. Dan yang kelima, yaitu mengenai Baiklah, yang pertama ada materi evolusi kesepakatan Basel dan perkembangan pengawasan perbank berdasar risiko. Baiklah, menurut Ferry and Idros, evolusi. Menurut Ferry and Idros, manajemen risiko perbankan dari sisi pandang Bank Indonesia. Baiklah, yang nomor 5 yaitu mengenai evolusi kesepakatan Basel dan perkembangan pengawasan perbankan berdasarkan risiko. Menurut Ferry and Idros, sebelum periode liberalisasi keuangan pada tahun 1970-an dan 1980-an, regulasi keuangan yang dilakukan terfokus pada yang pertama, yaitu pemberian izin untuk mendirikan lembaga keuangan. Yang kedua, ada pembatasan yang tegas mengenai aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada masing-masing institusi keuangan. Dan yang ketiga, ada definisi dari rasio pada neraca dan persyaratan giro wajib obligasi pemerintah. Jika dibandingkan dengan perkembangan industri keuangan pada saat ini, pada regulasi yang tersedia, masa tersebut lebih ditekankan kepada norma, boleh dan tidak boleh kegiatan untuk dilakukan lembaga keuangan yang bersifat kurang dinamis. Regulasi yang berlaku jika memperlihatkan otoritas bank sentral dalam industri keuangan. Pada gilirannya, jika terjadi masalah pada individu, industri keuangan, masalah tersebut akan dikembalikan pada bank sentral sebagai leader of the last resort. Kesepakatan Basel pertama yaitu Komite Basel atau The Basel Committee untuk pengawasan perbankan dicetuskan pada tahun 1974. Pembentukan Komite Basel telah dipraksai oleh para gubernur bank sentral, The Group of the Ten atau G10, dengan fokus pada regulasi dan praktek pengawasan perbankan. Basel yang dalam hal ini adalah nama sebuah kota di Swiss tempat para gubernur bank sentral tersebut berkumpul dan telah menjadi bank
dan telah menjadi nama kelompok dan kemudian menjadi nama bagi produk-produk kesepakatan yang telah dihasilkan. Untuk kelemahan kesepakatan Basel pertama seringkali dikritik karena kurang sensitif terhadap risiko. Kritik ini muncul setelah melihat kenyataan bahwa telah banyak kasus kebangkrutan bank yang berawal dari tidak dikelolanya risiko pasar. Kesepakatan Basel II pada tahun 1999, Komite Basel mulai meningkatkan kerjasama dengan bank-bank utama dari negara anggota untuk mengembangkan kesepakatan modal atau capital accord yang baru. Tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan semua risiko perbankan ke dalam suatu kerangka pemikiran, kecukupan modal, serta secara menyeluruh. Kesepakatan baru yang ditetapkan dikenal dengan nama Kesepakatan Basel II. Kesepakatan Basel II memiliki 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu kewajiban penyediaan modal minimum atau minimum capital requirement yang memperbaiki dan memperluas aturan terstandarisasi yang telah dibuat pada kesepakatan pada tahun 1988. Pilar yang kedua yaitu kaji ulang berdasar regulasi atau regulatory review dari kecukupan modal dari masing-masing bank dan proses penilaian internal. Pilar yang ketiga yaitu disiplin pasar yang efektif atau effective use of market discipline. Pilar yang ketiga yaitu disiplin pasar yang efektif atau effective as of the market discipline sebagai pengungkit untuk memperkuat pengungkapan dan mendorong agar Bank Indonesia lebih terbuka dan aman dalam praktiknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.